Jumpa lagi dengan Crypto First Republic. Coba kita akan mengulas Baby Doge, koin micin juga yang jumlahnya sangat banyak. Saya kebetulan hari ini ada retweet gitu ya. I will hodl until 25 years. My kid maybe will happy. Jadi saya akan menahan sampai dengan 25 tahun ke depan. Anak-anak saya mungkin akan bahagia, mungkin ya itu aja ya. Dengan adanya di sini ada info dalam 24 jam terakhir itu ada burning, ada pemusnahan koin itu sebesar 33 triliun 669 miliar sekian. Ya walaupun sebanyak itu nilainya cuma 50.000 US dollar guys, mungkin sekitar 750 juta rupiah ya. Tapi so far sekarang ini ada 201.337 triliun token. Gila, masih banyak sekali guys, saya baru baca saya ini. Itu sudah 47,9% di burning dari total supply sebesar 420.000 triliun token. Bayangkan, bukan itu lagi. Jadi mungkin berapa jumlah ininya ya, mungkin ini apa, kalau nggak salah ini 1 kuadriliun kalau nggak salah ya. Coba kita lihat ke ini. Atau ngeliat efeknya dulu ya, apa ada efek apa selama 24 jam terakhir ini. Kita lihat di Maxi, kebetulan ada di Maxi dalam waktu 24 jam terakhir itu ada kenaikan ini guys ya. Di sini ya kan dia turun kemarin di sini, ini kan satu candle satu hari, jadi turun set ke sini, kemudian ada burning, dia mulai naik sebesar ini ya, lumayan ya. Kenaikan dari ini cukup terbang juga guys dari sini ya. Doge ini walaupun koin meme ini dari tanggal 22 bulan 12 itu terus naik aja guys ke sini. Mungkin bagi kalian yang beli pembelian besar segini luar biasa tinggi loh guys, luar biasa, kalau udah profit lah seandainya kalian trader. Tapi saya bukan trader ya, saya hanya main lotre saja lah. Saya beli beberapa ratus ribu, mungkin saya akan tahan sampai biarkan aja lah, masukkan ke dompet ya sudahlah, biarkan dia sampai 5 tahun 10 tahun atau bahkan mungkin saya akan biarkan sampai 25 tahun ke depan barangkali. Jadi BC ini ya ininya. Kemudian kalau di coin market cap-nya ya memang harganya segini guys ya, harganya ya. Rankingnya masih tinggi sekali, 228. Jadi ini koin meme yang boleh dibilang apakah scam atau bukan ya, mungkin lah salah satunya ya. Mungkin karena salah satu koin yang meme yang agak-agak populer kan ada Dogecoin, Shiba Inu, kemudian sekarang yang baru ada Floki, kemudian di Solana ada Bong gitu ya. Itu memang koin-koin apa ya, koin nggak ada fundamental lah sebetulnya, tapi karena populer, komunitasnya juga pada mendukung, jadi ya cukup hidup lah seperti itu. Nah ini kalau kita lihat juga market cap-nya, walaupun tokennya sebegitu banyak, itu cuma 169 juta dolar. Coin market cap-nya ya. Ini berapa sih, sekitar berapa triliun gitu ya, miliar, triliun kalau nggak salah. Ini kesialan kalikan 15.000 lah, saya nggak bisa ini. Oke, ini circulating supply-nya hari ini itu 115.113 triliun 333 miliar ya, bla 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 token gitu ya. Jadi maksimal supply memang 420.000 triliun. Nah ini total supply-nya yang ada, mungkin sekarang yang sedang sirkulasi. Tapi nanti kalau kemudian ini rilis lagi ya, walaupun udah di burning musnah, tapi kan masih ada total supply sekian guys, yang ada kemungkinan masih harus rilis lagi gitu ya.
Itu ini adalah kontraknya, kalian bisa lihat di BSC. Ada smart kontraknya juga, kalian bisa lihat di situ. Jadi sebetulnya walaupun memang gini, holdernya banyak guys. Ada 1,6 juta alamat gitu ya, berarti kan banyak sekali lah. Kalau koin scam itu biasanya di bawah 100.000 saja guys. Masih di bawah 100.000, misalkan 7.000 gitu ya. Ini luar biasa besar sebetulnya. Karena memang koinnya murah, jadi murah, orang itu berharap ya namanya lotre gitu ya. Untuk menuju Rp1 juga itu 0,04 kali 23 rupiah. Untuk mencapai satu sini, wow, itu lama sekali guys. Jadi kalian dior ya, pokoknya ini adalah sekedar info edukasi lah aja. Jangan kalian FOMO lihat begini-begini langsung beli, itu jangan, karena berharap nanti tahun depan atau apa tuh pengen gitu ya. Jangan begitulah gitu. Pokoknya kalian coba riset sendiri. Tapi koin meme ini sebetulnya koin yang tidak ada fundamental. Bisa saja koin ini akan jadi zero. Nol ini udah zero sebetulnya, udah zero sekali. Tapi bukan karena zero scam, karena begitu ini sudah habis ya. Kebetulan karena memang ini harganya memang dibuat yang semurah mungkin ya. Kalau kita ngeliat di sini, kalian lihat dari dulu di sini ya, tahun berapa di sini, 2021 itu sama ngikutin Bitcoin, terbang sampai ATH-nya ya, terus turun lagi ke sini ya. Pastinya kemarin di sini juga Bitcoin kemarin kan sempat naik, dia juga ikut naik ya. Sebetulnya Bitcoin kemarin baru 2 minggu ini Bitcoin naik, semua token itu ikut naik guys. Coba kalian lihat dalam seminggu terakhir, hampir rata-rata koin juga ikut naik semua, kecuali kalau nggak salah Luna klasik, Lunsi malah ya, yang salah satu favorit saya juga seharusnya, tapi malah Luna kok memble gitu. Saya juga nggak tahu, karena Luna itu ini ya, si komunitas validator ternamanya agak-agak pada gimana, pada gontok-gontokan gitulah. Ini kalau ngeliat hariannya seperti ini guys. Ini Luna ya, Luna naik, sorry, Lunsi yang agak-agak memble tuh kan. Dia dari minggu kemarin aja segini, dia begini aja gitu. Padahal yang lain kan terbangnya sampai mencapai puncak di sini nih harusnya gitu. Lunsi kacau nih. Nah, koin-koin lain ya, ini bukan koin meme ya, karena Lunsi itu kan pecahan dari Luna. Terra yang hancur itu jadi Luna. Tapi kalau yang koin meme kayak tadi Baby Doge itu kan koin meme, koin-koin dagelan lah kalau orang ngomong. Orang bilang tuh koin dagelan. Kemudian ada apa lagi ya? Koin yang belakangnya nggak ada fundamental. Shiba Inu itu salah satunya, kan terbang juga guys tuh. Dari sini kan terbang shoot gitu ya. Ada kenaikan lah barengan sama Bitcoin. Kalau kalian lihat Bitcoin 16.000 kemarin, sekarang udah di 23.000 kalau nggak salah. Berapa sih Bitcoin sih? Mana Bitcoin? BTC ya 23.100 ya. Kan terbangnya mirip-mirip lah ya, lihat aja set ke situ ya. Sama lah, lebih kurang. Dan hampir rata-rata koin semuanya begitu guys. Ya, memang kalau Bitcoin naik, yang lain juga ikut-ikutan naik. Nah, kenapa sih koin meme ini rame gitu ya? Termasuk Doge juga naik, malah sekarang dia lagi blow up lagi. Mungkin si Elon Musk itu di Twitternya dia ingin ada payment menggunakan kripto gitu ya, sedang mengusahakan dalam setahun ke depan. Dia sedang minta izin di Amerika supaya Twitter dia bisa untuk melakukan pembayaran menggunakan kripto seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Koin-koin yang meme lah, yang koinnya harganya masih apa ya? Masih di bawah Rp1. Ada beberapa yang paling terkenal itu sih ya guys, yang paling terkenal ada mungkin yang koin micin sekali itu adalah Shiba Inu, Doge, kemudian Baby Doge dan lain-lain. Tapi kalau yang murah-murah banyak sekali. Jadi gini, saya bukan financial advisor, jadi saya juga sama orang yang tidak ngerti, sebetulnya belum ngerti juga. Saya coba ikut-ikut FOMO, tetapi sedikit mempelajari apa yang
coba orang lain pelajari juga di kripto ini. Saya mungkin baru belajar kripto 6 bulan, jadi belum juga memahaminya, tetapi setidaknya saya itu tidak pernah mengharapkan beli hari ini kemudian saya akan mendapat keuntungan di tahun ini, tahun besok. Bahkan kalau saya beli itu paling 200.000, 250.000, kemudian beberapa koin kemudian saya akan simpan 5-10 tahun bahkan 20 tahun ke depan gitu ya. Anggap saja saya beli kemudian saya lupakan. Seperti itu sih untuk koin-koin yang meme, koin-koin yang micin, koin yang murah gitu ya. Jadi hanya itu saja buat kalian yang baru-baru, jangan pernah berharap dalam waktu dekat sekali, jangan gitu. Kecuali kalau memang kalian punya duit besar gitu ya. Kemudian kalian mau trading si monggo jasa, tetapi pastikan kalian belajar dulu guys. Kalau kalian nggak belajar, nggak baca fundamental, nggak belajar teknikal, kalian akan rontok guys. Jangan sekali-kali belilah ya. Kalau kalian belum ngerti, jangan dulu. Tapi kalau yang perlu diperhatikan mentalnya adalah belilah yang spot. Artinya beli spot itu kalian hanya beli naik. Kalau hari ini beli segini, beli murah, jual harga tinggi. Kalau beli tinggi, jual lebih tinggi lagi. Jadi kalau turun, kalian tidak akan pernah rugi. Misalkan kalian beli di sini, kemudian sampai sini kalian panik, waduh kok turun segini ya, turun segini ya, kalian biasanya panik kan, dijual itu ya sudah langsung rugi. Jadi beli spot itu dia belum akan rugi jika kalian tidak menjualnya. Ya, contoh kalau dibiarkan di sini kan naik lagi gitu ya. Contoh kalau contoh kemarin yang dulu orang di sini misalkan ya, di sini beli di tahun 2002 bulan 10 kan anjlok dulu ke sini, anjlok tuh berapa persen habisnya guys, tinggi sekali. Dari sini anjlok, itu anjlok sebetulnya. Nah kalau orang panik ya terus dijual, rugi kan, padahal dia mungkin akan naik lagi ke sini, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi, seperti itulah. Jadi sebetulnya kalau kita beli di puncak, yang puncak ini kan puncak juga, dulu tinggi karena ini udah tinggi lagi, jadi ininya seperti ini kemudian turun. Nah bagi kalian yang kemarin di puncak sini kan sedang nangis darah, sedang waduh kapan berdoa selalu bagaimana dia bisa melewati titik ini. Kalian dibeli di sini kan barang udah sampai sini pasti banyak nyangkut di sana guys, nggak semuanya untung, pasti rugi. Tapi kalau misalkan sampai di sini kalian jual ya kelar gitu. Menurut saya kalau udah nyangkut di sini biarkan saja ya, anggap aja sudah barang hilang. Yang penting wallet kalian simpan dan biarkan sampai mungkin belasan tahun ke depan. Dan memang kripto seperti itu, kalian jangan pernah berharap kalian melihat orang bermain kripto kemudian kaya dalam waktu dekat, yang nggak ada. Mereka yang pada kaya raya itu yang sudah dari 2014, 2013 dan jatuh bangun. Kalian kalau ngeliat data Bitcoin itu jatuh berkali-kali guys, bukan cuma sekali. Turunnya itu 75 sampai 85%. Beli di pucuk sini kalian brek 70-80%. Walaupun akhirnya naik, itu adalah rekor yang sudah lalu. Jadi sekali lagi kalian Dior, jangan cuman FOMO, jangan cuman ikut-ikutan orang. Pastikan kalian sendiri betul-betul lakukan riset. Contoh saya lihat seperti ini, saya cuma hanya membeli sebesar 300.000, kemudian ZEC 300.000, kemudian apalagi yang memek sekali ya, mungkin hanya itu ya, karena ini dengan Baby Doge beli 300.000 sudah melakukan 100 berapa juta ini, 13 miliar token guys. Jadi ya segitu gitu ya, karena murah sekali gitu ya, sangat murah. Apakah naik ya kita tidak tahu. Artinya blockchain ini sebetulnya sih harusnya karena desentral. Namanya desentral itu ya siapa yang meruntuhkan, yang nggak ada gitu. Cuman barang itu akan tetap ada di internet gitu. Cuman laku atau tidak kan kita nggak tahu. Sekarang ini masih ada di Maxi, ada di Gate.io, tapi belum tentu nanti di exchange yang lain. Nah, hilang mungkin tidak gitu, tapi laku atau tidak nanti di masa depan kita nggak tahu. Makanya kalian Dior, kalian lakukan riset, jangan ikut-ikutan,
Jangan FOMO. Kalau kalian belajar dulu, belajar berbulan-bulan ke depan supaya kalian bisa memahami pergerakannya. Tetapi kalau ngelihat potensinya, posisi sekarang ini sedang naik. Seperti ini Bitcoin ya. Bitcoin itu sedang terbang. Harusnya memang nyeroknya di sini kemarin. Sebaiknya seperti itu. Di harga 16 ribuan beli, kemudian sekarang 23 ribu. Dari 200 jutaan sekarang sudah berapa ya? Mendekati 300 juta lah ya. Naik kembali. Apakah ini akan selanjut? Ya kita tidak tahu juga. Jadi mungkin akan naik juga akan turun lagi. Kalau kalian melihat satu week, satu mingguan seperti ini, dia hanya butuh menembus yang ini, puncak begitu ini. Saya rasa ini akan turun lagi, jatuh lagi ke sini. Jadi dalam tahun ini mungkin akan tetap kembali ke di bawah 15.000 saya rasa, tapi belum tahu juga. Jadi tahun-tahun ini masih ada kemungkinan turun lagi, kecuali kalau berhasil ngebreak yang ini. Kalau ngebreak yang ini ya mungkin akan lebih tinggi lagi seperti itu. Termasuk nanti yang lain-lain ya, koin-koin micin yang lain seperti yang bilang tadi di awal. Itu hampir rata-rata koin kalau Bitcoin naik ya yang lain dia ikut-ikut naik dia seperti itu. Oke geng, itu saja ya. Sekali lagi, ini bukan ajakan untuk kalian beli, untuk kalian jual, untuk kalian investment. Yang pasti saya memberikan informasi, silahkan kalian riset sendiri apakah worth it atau tidak. Kalau prinsip saya adalah seperti membeli sebuah lotre, atau kalau dalam bahasa halusnya saya menanam sebuah pohon di mana sekarang tumbuh kecil, mudah-mudahan di masa depan bisa tumbuh lebih tinggi. Mungkin sepanjang masa pertumbuhannya bisa dia mati, bisa dia kerdil, bisa dia rindang, bisa dia kena petir, bisa kena dan lain berbagai macam hal kalau kita menanam tumbuhan. Oke, terima kasih dan bye-bye.